memang metaverse itu masih jauh ya, masih panjang 1 dekade diprediksi baru bisa masuk menjadi mainstream. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya Metaverse. Dan kira-kira apakah Metaverse ini beneran gak sih punya peran buat manusia? Let's go! Kita akan ngobrol ditemani Dr. Indrawan Nugroho. Halo Dr. Indra, apa kabarnya? Kabar baik. Halo Iya. teman-teman semuanya nih, Binusian dan rekan-rekan semuanya menyimak. Iya, terima kasih dok sebelumnya udah mau ngobrol bareng Binus TV. Dengan senang hati. Iya. Nah, Smart Viewers, Dr. Indra ini adalah CEO dan co-founder at CIAS ya dok, a hands-on corporate innovation consulting firm. Dan udah juga lalu lalang nih di YouTube Smart Viewers, jadi simak obrolan kita hari ini. Oke, Dr. Indra, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang seluk-beluk Metaverse, nggak apa-apa ya dok, kita bahas dulu nih definisi dari Metaverse. Jadi apa itu dok? Metaverse, dunia apa sih itu? Ya, kalau bicara definisi banyak banget ya. Setiap perusahaan, setiap orang, setiap pakar itu punya definisinya masing-masing. Tapi saya rasa yang paling sederhana untuk ngebayangin Metaverse itu apa adalah bayangin internet aja deh. Internet yang sekarang kita pakai ini berevolusi menjadi sesuatu yang nanti kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi kayak misalnya kita kuliah gitu ya, pakai Zoom misalnya gitu ya. Itu kan kita cuma ngelihat video-video orang-orang kan. Nah, nantinya kita bisa kuliah di internet versi Metaverse itu seolah-olah kita berada dalam ruangan yang sama karena kita pakai virtual reality headset sehingga kita nanti begitu dipakai itu kita langsung melihat nanti dosennya lagi ada di depan sana ya, teman kanan kiri kita gitu. Nah, itu kurang lebih Metaverse itu adalah versi 3 dimensi dari internet itu sendiri. Kalau kita mau belanja di marketplace misalnya, nanti itu begitu internet udah berevolusi jadi Metaverse itu, ya kita seolah-olah kayak kita belanja di mall virtual aja. Jalan, lihat kanan kiri, kemudian masuk ke satu toko, ngelihat barangnya gitu. Cara gampangnya gitu, kerja juga gitu. Ya, kerja kolaborasi sama teman itu ya meetingnya ya di ruang meeting tapi virtual. Nah, cara gampang ngebayangin Metaverse tuh seperti itu. Oke dok. Lalu Metaverse sendiri itu fungsi ke depannya atau dari fungsi itu kan pasti ada dampak juga ya dok ya di kehidupan manusia itu kira-kira ke depannya seperti apa dok? Saya rasa ya kembali ke definisi tadi ya, fungsi Metaverse itu ya sama dengan fungsinya internet sekarang, bisa ngebantu kita untuk riset ya kan, karena banyak informasi data di internet kan, bantu kita untuk kerja, kolaborasi, bantu kita untuk belajar, bantu kita untuk main, bersosialisasi. Yaitu intinya apa yang kita gunakan internet sekarang untuk apa, yaitu nanti kita akan lakukan juga di Metaverse. Cuman bedanya lebih imersif gitu, karena kita berada di dalamnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dampaknya tadi itu sebenarnya juga sama juga. Dampak dari internet sekarang itu nanti kan kebawa ke Metaverse. Misalnya ada orang yang kecanduan main internet kan, dari main game atau kecanduan sosial media, nanti juga akan sama juga. Nanti akan ada orang yang kecanduan Metaverse. Dia lebih suka berlama-lama di Metaverse karena dunianya mungkin lebih seru kali ya di Metaverse nanti ya. Dia lebih asik, mungkin temannya lebih banyak dibandingkan di dunia nyata. Nah, itu kan bahaya tuh. Kalau kita lebih sering hidup di Metaverse-nya, di dunia virtualnya dibandingkan dunia nyatanya kita kan. Demikian juga kayak sekarang nih misalnya nih, kan kita tahu ya ada media sosial itu yang dianggap menjadi penyebab bunuh diri banyak remaja. Kenapa? Karena kita ngebanding-bandingin nih, kok dia lebih cantik ya, dia lebih kurus ya gitu, dia lebih kaya ya. Akhirnya kita jadi stres, frustasi, bunuh diri deh gitu. Nah, di Metaverse nanti juga itu akan teramplifikasi bahkan. Nah, ya. Jadi kalau dibilang ada bahayanya ya ada, sama dengan internet sekarang bahaya. Tapi ada solusinya nggak? Saya yakin ada solusinya juga. Sama dengan sekarang banyak orang yang berupaya untuk ngebuat internet kita lebih aman, lebih baik, lebih fair gitu. Ya. Jadi maka gampang banget deh kalau ngebayangin Metaverse, bayangin aja internet sekarang, cuman bedanya itu internetnya dijadikan dunia yang nyata gitu. Kita bisa hidup di dalamnya gitu. Ya, oke. Dokter Indah kan tadi sempat bilang kalau ini sifatnya juga adiktif ya dok ya? Bisa adiktif. Bisa jadi adiktif ya dok ya. Nah ini ada pengaruhnya nggak sih dok? Karena kan manusia kan sebagai makhluk sosial gitu ya dok ya. Gitu. Nah dengan adanya sifat adiktif di Metaverse ini akankah ngerubah pola hidup manusia yang udah ada sebelumnya dok? Ya balik lagi
addiction itu kan sangat tergantung sama orangnya ya. Saya pengguna media sosial, saya aktif menggunakan internet gitu. Tapi ya untung saya tidak addicted to media sosial atau internet atau YouTube. Walaupun saya YouTuber, tapi saya nggak setiap hari nonton YouTube juga loh. Jadi ada waktu tertentu dan juga untuk kepentingan tertentu. Jadi balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Nah terus kalau misalnya pertanyaannya adalah sejauh mana itu mungkin ngebuat orang adiktif atau addicted, ya iya. Apalagi imersivitasnya itu sih sebenarnya Mbak. Jadi kalau bayangin aja sekarang kalau kita media sosial itu kita cuma ngeliatin foto teman kita atau video teman kita aja kita senang gitu ya. Scrolling aja terus. Bayangin nanti kalau di metaverse kan kita bisa ngeliat teman kita avatarnya di sana. Kita bisa langsung nih jump in main ke rumahnya dia gitu. Di metaverse, dia punya rumah di metaverse gitu. Atau kita janjian sama teman kita tuh ketemuan di taman mana di dalam metaverse gitu. Ya badan kita di sini, dia di rumahnya, tapi kita bisa avatarnya bisa nongkrong bareng di metaverse, kan asik banget gitu. Nah, imersivitas itulah yang kemudian dikhawatirkan membuat metaverse lebih adiktif dibandingkan internetnya sekarang, gitu. Oke. Nah, tadi Dok, mungkin bisa dijelaskan dulu ke smart viewers ini yang mungkin baru mengenal tentang metaverse ini sendiri ya Dok ya. Kalau kita ingin memulainya dari awal gitu, aku pengen nih ikut main metaverse tuh langkahnya harus gimana Dok? Ya, pertama-tama teman-teman semuanya metaverse yang kita omongin tadi itu sebenarnya belum ada ya. Jadi itu masih sesuatu yang lagi dibangun rame-rame. Jadi ketika Mark Zuckerberg mengatakan kita akan bangun metaverse itu, dia bilang bahwa ini baru nanti akan beneran jadi dan kepake banyak orang tuh 1 dekade dari sekarang. Jadi masih 10 tahun lagi gitu. Adapun sekarang ini ada nggak sih yang mirip-mirip metaverse? Ada. Ya misalnya teman-teman main game Fortnite misalnya, ya itu sebenarnya kayak itu metaverse lah ya, atau Roblox gitu. Ya. Nah, kalau yang mau agak lebih canggih dikit, ada namanya Sandbox, Decentraland. Nah itu mungkin lebih pas dibilang sebagai metaverse. Kenapa? Karena kalau di Roblox atau di metaverse mungkin kita nggak bisa punya tanah di sana, kita beli jadi miliknya kita kan, mungkin agak ada batasannya lah ya. Tapi kalau di Decentraland atau Sandbox tuh beneran kita bisa beli tanah, kita bisa bangun sesuatu di sana, kita bisa jualan di sana, kita bisa create sebuah 3D item yang kemudian kita jual gitu. Udah bener-bener kayak dunia yang berdiri sendiri gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kita mau ikut partisipasi di metaverse? Nah, ya ikut aja yang itu tadi ya, walaupun bukan metaverse yang diomongin Mark Zuckerberg, tapi setidak-tidaknya itu lumayan bisa ngebuat kita latihan dulu deh, tempat awal dulu deh gitu ya. Nah, nyoba-nyoba dulu kalau misalnya aku nanti punya avatar di sana, main sama teman di sana, kita buat sesuatu di sana, jualan di sana. Nah, mudah-mudahan kalau kita udah agak familiar dengan itu semuanya, nanti begitu metaverse yang sebenarnya udah jadi, kita udah jago lah gitu, udah nggak noob lagi gitu. Kalau orang sekarang bilang udah pro, kata anak saya, bukan noob. Iya betul. Jadi kayak Sandbox, terus Roblox, termasuk juga kalau game itu ada The Sims itu juga masuk Dok ya? Iya, The Sims yang online mungkin bisa dibilang ya itu salah satu wujud yang bisa merepresentasikan metaverse ya. Walaupun sekali lagi nggak ada yang benar-benar bisa 100% merepresentasikan metaverse yang dimaksud oleh Mark Zuckerberg ya. Iya, tapi setidaknya tuh seperti kata dokter lagi bisa buat percobaan dulu lah ya. Iya, gitu. Ya latihan dulu lah gitu ya. Sebelum masuk. Pemanasannya di situ dulu. Iya betul. Nah, Dokter Indra ini kan nantinya di metaverse itu kita ya, orang atau perusahaan company gitu kan bisa buat membeli atau membuat tanahnya sendiri ya, tanah digital itu Dok ya. Nah ini menurut Dokter Indra ini merupakan sebuah investasi nggak sih Dok? Iya. Tadi itu juga saya ditanya gitu tuh. Tadi saya jadi pembicara di Fortune Indonesia Summit di 2022 itu juga ada yang hostnya nanya itu hal yang sama gitu. Jadi bisa nggak jadi investasi? Jawabannya bisa. Cuman pertanyaannya investasi yang menguntungkan atau tidak nggak tahu. Kenapa kalau tuh belum tahu? Gini, kalau kita ngelihat dari yang sekarang sih bagus ya, karena kan harga jual tanah di sana tuh udah mahal sekali dibandingkan waktu pas beli awalnya. Jadi nilai tanah digitalnya tuh bergerak naik gitu. Cuman apakah terus akan bergerak naik sampai pada titik mana gitu? Nanti kan pasti akan ada koreksi. Sama kayak NFT sekarang. NFT sekarang tuh kan udah terkoreksi. Ya nggak, jadi harganya tuh nggak naik terus, dia udah sampai puncaknya dan sekarang lagi turun gitu. Sampai nanti akan ada satu titik di mana itu akan terkoreksi sampai kepada harga wajarnya. Nah jadi kalau bicara investasi bisa,
Nah, mungkin teman-teman perlu hati-hati aja kapan masuknya, kapan keluarnya kalau memang niatnya mau investasi ya. Kecuali investasinya jangka panjang. Jadi bukan untuk trading jangka pendek, aku beli, aku jual untuk dapetin capital gain gitu. Jadi kalau misalnya aku yakin nih, misalnya di Sandbox atau Decentraland, aku yakin nih, ini nanti yang beneran akan jadi gede nanti di masa akan datang. 10 tahun lagi dari sekarang semua orang akan main di sini. Ya udah, beli tanah sekarang, udah nggak dijual-jual, tidak diniatkan untuk dijual dalam waktu dekat. Nah, kalau itu mungkin itu bisa jadi investasi. Tapi sekali lagi kan kita nggak tahu nanti nih 10 tahun dari sekarang di Decentraland masih ada apa nggak gitu. Memang kayak gini kan di Indonesia kita lihat ya, Indonesia itu termasuk negara yang marketplace-nya paling banyak. Nah, tapi kita sekarang semakin kesini kan semakin lihat dong bahwa marketplace itu udah mulai terseleksi. Pada akhirnya biasanya sih hanya tersisa 2 gitu. Ya 3 itu udah bagus banget gitu. Yang lain-lain tuh menjadi pemain pinggiran atau bahkan ditutup. Dan sekarang udah mulai kelihatan. Nah sama, nanti juga gitu. Apakah Sandbox, Decentraland, nanti muncul lagi X, Y, Z, itu pasti akan muncul tuh. Cuman akan terseleksi kan, nanti siapa yang benar-benar bisa survive. Nah, jadi kita ya mau dibilang investasi boleh, sebagian orang bilang itu spekulasi, itu ya boleh juga gitu ya. Karena uncertainty-nya tinggi. Jadi monggo, hati-hati aja sih kalau saya menyarankan teman-teman seandainya berpikir ke arah situ. Oke, Dok, ini kalau ngomongin soal harganya ya Dok ya, di Metaverse itu sendiri atau nilai jual, nilai beli itu yang menentukan apa sih Dok? Ya sama sebenarnya kayak hukum ekonomi dasar ya, yang menentukan itu adalah ya kesepakatan antara penjual dan pembeli gitu. Jadi misalnya saya bisa buat baju gitu yang bisa dipakai oleh avatar. Saya buat, kemudian saya jual di Metaverse, apapun Metaverse-nya. Saya bilang saya jual ini harga 1 juta bajunya ya gitu. Nah tinggal pertanyaannya ada yang beli apa enggak gitu. Kalau ternyata yang saya buat itu beneran unik, karyanya bagus, apalagi misalnya saya tuh seniman yang punya nama gitu ya. Ada brandnya, mungkin orang 1 juta yang buat Indra, seniman digital yang keren itu, dan dia hanya buat 1 nih 1 juta, itu mah murah gitu kan, bisa gitu. Tapi bisa jadi orang lain ada yang buat, tapi kemudian ya elah dia udah nggak dikenal siapa pembuatnya, nggak bagus juga, nggak worth it kali gitu. Atau mungkin ada orang yang mikir, wah ini bisa jadi investasi yang bagus nih, harganya sekarang 1 juta, tapi nanti nih tahun depan gue bisa jual jadi 1 miliar nih gitu misalnya ya. Nah jadi angkanya berapa sih sebenarnya yang wajar, yaitu kesepakatan aja antara pembeli dengan penjual. Makanya harganya tuh volatilitas akan tinggi kan. Twitternya Jack Dorsey yang awalnya dibeli 42 miliar, ya, kemarin pengen dijual ulang setahun kemudian. Berapa ya kalau nggak salah 700 miliar kalau nggak salah pengen dijual lagi. Yang nawar cuman harganya 4 juta rupiah yang nawar. Jatuh banget dari belinya 42 miliar, ditawarnya cuma 4 juta rupiah. 4 juta ya. Jadi kan terus harga yang benar yang mana? Ya nggak ada yang benar, itu tergantung kesepakatan. Dulu waktu lagi nge-hype banget, orang mikir harganya 42 miliar wajar dibeli. Nah sekarang orang ngapain sih beli gituan? Jadi bebas harganya. Itu ya. Jadi karena memang barangnya itu mungkin kalau dibilang sebagai, kalau makan kan jelas gitu ya, makanan ada yang kita makan gitu ya. Sebagian orang kan ngeliat itu sesuatu yang gimana, utility-nya kayak gimana ya. Nah itu jadi akhirnya harganya tuh fluktuatif sekali, ngikut kepada kadang-kadang emosi yang lebih mendikte nilai dari sebuah item digital dibandingkan nilai utility yang sebenarnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin tentang jual beli, kan kita juga ngomongin tentang sistem pembayarannya ya Dok ya. Kalau di Metaverse sendiri ini, akankah ada sistem pembayaran yang dibuat sendiri khusus di Metaverse itu Dok? Setiap Metaverse pasti dia punya cryptocurrency-nya sendiri, mata uang kripto sendiri. Ya, dan karena dia dibuat di atas platform blockchain tertentu, otomatis nanti mekanisme pembayarannya ya melalui platform blockchain itu. Nah, kalau misalnya kita mau beli, misalnya nih kita mau beli item digital di Sandbox, maka kita harus menukar uang rupiah kita ke dalam mata uang kripto yang berlaku di Sandbox, namanya Sand. Nah, jadi kita pergi ke exchange, sama aja kalau saya mau ke Amerika gitu kan saya nggak mungkin belanja pakai rupiah dong, saya harus tukar ke US dollar kan, saya harus ke exchange dulu. Nah sama nanti juga gitu, saya harus ke exchange dulu, jadi punya uang namanya Sand. Nah Sand ini yang saya pakai untuk belanja di Sandbox. Begitu saya pindah ke Decentraland, lain lagi mata uangnya, namanya Mana. Saya tukar lagi Sand saya ke Mana di exchange supaya saya bisa belanja di
di sana gitu di Decentraland. Kurang lebih sih prosesnya sih nggak jauh beda dengan kalau kita di dunia nyata pindah dari satu negara ke negara yang lain. Oke, berarti tergantung kita ada di universe yang mana gitu kali ya dok ya. Oke, nah ini dok, kalau kita nanti udah ngobrol banyak nih tentang metaverse, ini kira-kira ke depannya bisa nggak sih semua kalangan itu ada di metaverse? Dalam artian bisa nggak sih kita semua menjadi bagian dari metaverse gitu dok? Karena kan ini dapat dikatakan eksklusif gitu ya? Iya, eksklusif tuh enggak ya. Jadi semua orang jelas bisa ada di metaverse, semua orang. Memang yang akan membatasi adalah device. Ya. Kalau kita mau beneran ngerasain metaverse yang sebenarnya kan kita harus menggunakan device-nya itu gunakan virtual reality headsets. Iya, yang itu kan juga masih belum populer sekarang. Selain harganya masih relatif agak mahal, juga nyarinya susah gitu. Iya. Namun itu semakin lama itu pasti akan semakin murah gitu. Sekarang virtual reality headset yang keluarannya Meta, Oculus Quest 2 itu aja harganya cuma 4,5 juta sekarang sebenarnya ya. Ya kalau handphone kita mungkin harganya kan kurang lebih sama segitulah. Ya kalau misalnya kita bilang smartphone yang lumayan bagus lah ya. Ya jadi semua orang punya akses nggak ke metaverse? Punya, cuman memang ada yang lebih dulu punya aksesnya karena dia pertama dia punya uang untuk membeli device-nya, yang kedua dia cukup punya pengetahuan untuk sedikit mau belajar ngulik gimana caranya main di metaverse. Karena memang untuk saat ini itu belum terlalu user friendly untuk saat ini. Sama kayak saya sendiri aja yang udah lama gunakan internet, yang suka ngulik-ngulik, itu aja begitu pas lagi mau main di metaverse itu juga masih harus mikir gitu ya. Ini gimana nih? Oh harus masuknya ke sini ya gitu. Kalau misalnya kita contohnya misalnya gini. Kita kemarin pernah ada lakukan sebuah event acara talk show dilakukan di metaverse. Nah, saya dengan Mas Panji itu untuk jadi jadi Mas Panji jadi hostnya, saya jadi pembicaranya gitu. Waktu pas kita umumkan ke publik, wah minatnya tuh banyak banget yang mau daftar. Tapi actual pada hari haknya itu yang beneran datang di lokasi gedung di dalam metaverse-nya kita itu cuma sedikit gitu. Kenapa? Karena ya memang orang mungkin agak kesulitan kali ya, dia udah mau begitu klik linknya dia bingung nih kemana lagi ya. Gue harus buat avatar nih, bingung lagi ya. Harus buat username, password gitu. Nah begitu pas lagi mulai masuk dia juga nggak familiar dengan interface-nya kan gitu. Nah sehingga banyak orang tuh nyasar akhirnya nggak bisa sampai ke gedung acaranya kita. Padahal sebenarnya udah dipermudah, kamu nggak harus pakai headset kok, pakai handphone aja bisa. Ya tapi handphonenya kan harus yang bagus ya, yang handphonenya harus yang bagus, internetnya harus yang kenceng. Nah itulah, jadi masih banyak kendala-kendala orang untuk bisa mengakses metaverse pada saat ini ya. Maka ya memang belum merata. Tapi pada akhirnya saya percaya akhirnya semua orang akan bisa masuk ke sana. Layaknya sekarang semua orang bisa pakai internet. Oke, mungkin ke depannya dan butuh waktu juga untuk penyesuaian khususnya di Indonesia sendiri ya dok ya. Iya. Nah ini dok ngomong-ngomong soal metaverse ini ada nggak sih dok bahayanya atau kalau kita sebut sebagai cybercrime-nya itu gimana itu dok? Pasti akan ada yang namanya maling, penjahat itu dimanapun ada, di dunia nyata ada, di dunia maya itu ada gitu. Di internet yang sekarang ada, di metaverse juga pasti akan ada. Dan kalau dulu itu misalnya maling cuma nyolong ayam gitu ya. Sekarang bisa nyolong satu gedung bisa dicolong gitu ya. Dan kalau dulu tuh nyolongnya ya harus benda fisik, sekarang bisa pakai cyber gitu. Dan nanti begitu metaverse ada ya pasti akan ada seperti itu, isu-isu seperti privacy, ya data security. Kemudian ada orang yang bisa jadi ngaku-ngaku dia buat avatar mirip kayak kita, terus ngaku sebagai Mama Mita Pulsa, itu akan lebih canggih lagi nantinya prosesnya. Jadi yang itu memang semua orang udah mengakui bahwa itu layak dikhawatirkan, dan saya rasa juga kalau kita baca di media gitu ya, udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang sekarang ini justru menekuni bidang cyber security. Ya, jadi profesi sebagai cyber security itu akan jadi profesi yang sangat-sangat menjanjikan nantinya, karena memang itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan yang ngebangun metaverse-nya sendiri ya, seperti Meta dengan Horizon-nya gitu. Itu juga dia udah menciptakan cara gimana supaya orang ketika dia main di metaverse-nya mereka ya aman gitu. Nah itu. Tapi sekali lagi ruang diskusinya masih sangat terbuka karena masih banyak yang belum dieksplorasi dan masih banyak ruang-ruang yang itu harus dipikirkan solusinya gitu.
Oke, oke. Nah ini Dokter Indra sebagai penutup juga obrolan kita hari ini menurut Dokter Indra akan sampai sejauh mana sih perkembangan metaverse ini baik di global ataupun di Indonesia sendiri, Dok? Perkembangan metaverse sekarang ya ini kita masih embrionik banget sih ya metaverse. Okay. Jadi maksud embrionik itu kita bahkan belum bisa mengatakan bahwa udah ada metaverse yang bisa kita cicipin dalam makna metaverse yang sebenarnya ya. Karena kan gini teman-teman, sekarang ini kan tadi kita udah cerita ya ada Sandbox, ada Decentraland gitu. Yeah. Kemudian ada Roblox, ada Fortnite yang masing-masingnya mengaku dirinya adalah metaverse. Ya. Sebenarnya kan kalau yang disampaikan oleh Zuckerberg dan juga teman-teman yang lain itu metaverse itu kan kayak internet. Internet itu kan aplikasinya banyak, tapi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu kan bisa nyambung. Kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kalau sekarang itu kan masing-masing metaverse itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi misalnya avatar saya di Decentraland nggak bisa saya bawa ke Roblox, nggak bisa saya bawa ke Sandbox, nggak bisa saya bawa ke Fortnite. Yang saya udah beli di Decentraland nggak kepake di Sandbox gitu. Jadi itu kayak dunia sendiri-sendiri nggak nyambung gitu. Dan semua orang meyakini kalau begitu nantinya metaverse nggak akan bisa jadi mainstream karena value-nya jadi rendah ketika aku beli sesuatu yang mahal di satu metaverse dan aku nggak bisa pakai itu ke tempat yang lain kan repot. Ya temanku apakah harus ada di metaverse yang sama? Kan temanku bisa ada di mana-mana. Aku pengen bangun bisnis. Masa marketnya cuma di metaverse yang itu aja? Kan aku pengennya kan menggapai seluruh manusia di muka bumi ini gitu. Yeah. Ya. Nah jadi memang metaverse itu masih jauh ya, masih panjang 1 dekade diprediksi baru bisa masuk menjadi mainstream. Namun kalau pertanyaannya kita bisa apa sekarang? Saya rasa yang paling bagus adalah kita bisa belajar. Kepoin aja tuh metaverse, coba aja gitu ya. Kalau yang gamers ya sebenarnya udah familiar dengan Fortnite, dengan Roblox ya udah mulai kebayang lah. Oke gitu tuh ada ekonomi di dalamnya, kita bisa interaksi dengan teman kita pakai avatar. Cobalah agak lebih advance dikit ke Sandbox, ke Decentraland, ya coba bangun sesuatu di sana, coba terlibat dalam aktivitas di sana gitu, supaya kita mulai agak kebayang nantinya akan jadi kayak gini toh, peluang-peluang yang akan muncul tuh kayak gini toh gitu. Nah sehingga nanti begitu metaverse sudah semakin mature, kita udah ready untuk nanggepin peluang-peluang tadi, supaya kita nggak ketinggalan lah gitu ya. Nanti 10 tahun dari sekarang gitu ya, begitu metaverse jadi kita bengong doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara teman-teman kita udah ngobrolin. Oh ya bukan hanya ngobrolin, dia udah punya bisnis. Udah punya. Udah dapat cuan di metaverse. Nah kita cuma belanja doang di dia dapetin bisnis gitu kan. Nah kita harus melihat diri kita kalau bisa mulai sekarang berpikirlah bukan cuma sebagai pengguna metaverse, yang artinya di sana nanti kita cuma akan menghabiskan uang di sana. Kalau bisa kita jadi produsen di metaverse, menciptakan sesuatu, menjual sesuatu atau memberikan layanan tertentu. Jadikan itu sebagai bisnis, bukan cuma sekedar taman bermain kita di mana kita habisin uang kita. Kalau bisa gitu keren banget. Mulainya dari sekarang, mulainya dari kepoin itu metaverse. Mantep banget nih Dokter Indra. Terima kasih untuk ilmunya hari ini untuk Smart Viewers. Itu tadi perbincangan kita seputar dunia metaverse dengan Dr. Indra Wanugroho. Terima kasih Dok atas waktunya untuk ngobrol bersama Binus TV. Thank you juga buat Smart Viewers. Tonton juga video lainnya di YouTube channel Binus TV. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and see you. Bye-bye. Terima kasih semuanya. See you.